bahwa keterangan dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri sendiri mengenai serangkaian fakta hukum hingga terjadinya penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri, namun ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa menurut ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP, sehingga telah membenarkan adanya perencanaan yang matang terlebih dahulu untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penembakan sebanyak 3 atau 4 kali yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga mengakibatkan kematian dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan atas dasar perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo. Selain itu, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah menerangkan bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya sama sekali tidak pernah diajarkan untuk menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, apakah terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mampu untuk menolak, mengabaikan, atau menghindari perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa isi dari pasal 51 ayat 1 KUH pidana mengenai perintah jabatan atau amtelik bevel berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan sebagai saksi mahkota, saksi Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo menerangkan adanya penawaran kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk membackup apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan. Sedangkan perintah dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yaitu, nanti kau yang tembak Yosua ya, dan hajar cat, di mana menurut keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu perintahnya adalah, woi kau tembak cepat kau tembak. Selanjutnya fakta-fakta persidangan tersebut juga diperkuat keterangan dari saksi Ferdi Sambo yang menyatakan tidak terpikir apakah hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata, tetapi kemudian terjadilah penembakan itu, sehingga saksi Ferdi Sambo sampaikan akan bertanggung jawab, sehingga telah menggambarkan niat atau vernemen dari saksi Ferdi Sambo bersama-sama para terdakwa lainnya untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 3. Apakah ketaatan atau kepatuhan yang membabi buta atau istilahnya disiplin bangkai dapat melepaskan seorang penerima perintah jabatan dari pertanggungjawaban pidana? Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka dalam persidangan ini kami perlu sampaikan bahwa pasal 51 ayat 1 KUHP merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukum dari suatu perbuatan pidana apapun karena adanya perintah jabatan. Jadi meskipun yang dilakukan oleh si penerima perintah tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam arti tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 32 KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Hal ini sekaligus mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum bahwa apakah perbuatan yang dimaksud dalam perintah jabatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau tidak. Apalagi dalam perkara yang berkaitan dengan perintah jabatan dan penyertaan, Hograt tetap menghukum orang yang menyuruh lakukan tindak pidana atas dasar perintah jabatan, tetapi melepaskan mereka yang disuruh melakukan. Untuk itu perkenankanlah kami mengutip pandangan dari pakar hukum pidana Belanda yaitu Simon dalam bukunya yang berjudul Leerboek van het Wetboek van Strafrecht Haarlem tahun 1891 sampai dengan 1892 halaman 294 sampai 295 untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari jaksa penuntut umum, yaitu pembentuk undang-undang tidak membatasi hal tidak dapat dihukumnya suatu perbuatan itu hanya pada pelaksana perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah. Dan karena itu pula, maka orang yang telah mengeluarkan perintah dapat dipersalahkan karena telah menyuruh atau downplaykan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang yang melaksanakan menjadi tetap tidak dapat dihukum. Putus.